dulu kan anak-anak itu kan sering diremehkan ya, kata istilahnya anak-anak seperti itu bisa apa sih, nah, banyak cemoohan seperti itu dari masyarakat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Setiap hari, jalanan menjadi saksi tanggung jawab seorang polisi. Mengatur arus, menjaga keselamatan, memastikan ribuan orang tiba di tujuan dengan selamat. Namun di balik tugas itu, ada kisah lain yang jarang terlihat. Kisah tentang kepedulian, keberanian, dan harapan. Di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, seorang polisi melangkah lebih jauh dari kewajibannya. Ibda Puguh Agung Dwi Pambuditomo, Kanit Turjawali Satlantas Polres Blora, sudah memulai perjuangan sunyinya demi masa depan anak-anak disabilitas. Ini satu anak mungkin nggak bisa ya, karena banyak anak yang saya ingat. Karena dulu kan anak-anak itu kan sering diremehkan ya, kata istilahnya anak-anak seperti itu bisa apa sih, nah, banyak cemoohan seperti itu dari masyarakat. Dulu kan awalnya di rumah belajar kami siswanya cuma 3, berkembang 30. Lah rumah itu sudah nggak muat, sudah penuh dengan kursi dan meja. Itu kan membuat masalah baru. Jadi mau tak taruh kemana lagi nih anak-anak ini. Lah kami keliling-keliling yang sekitar Randu Blatung itu yang sekiranya tempatnya bisa untuk menjangkau anak-anak, titik kumpul di tengahnya itu kan di Randu Blatung. Jadi kami melihat ada sekolah yang mangkrak sudah lama ya, sudah bertahun-tahun. Terus kita cek, terus kita telusuri, ternyata punyanya SD negeri dan punyanya pemerintah Kabupaten Blora, Diknas pemerintah Kabupaten Blora. Sebelum dunia mengenalnya sebagai seorang polisi, Ibda Puguh adalah seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang memulai hari dari hal-hal paling sederhana. Menemani anaknya, memastikan senyuman keluarga kecilnya tetap utuh, meskipun ia sering berkegiatan di luar rumah. Di rumah inilah, tanpa seragam dan tanpa pangkat, Puguh belajar tentang arti tanggung jawab yang sesungguhnya, tentang menjaga, mendengar, dan hadir. Kalau di rumah itu Pak Puguh itu sosok seorang bapak yang tanggung jawab untuk anak-anaknya dan disiplin juga orangnya. Tapi kalau udah kumpul gitu humoris sama kayak jadi temen lah sama anak-anak gitu. Saya bangga sama suami saya karena dengan ini berusaha untuk menjadikan dari yayasan kecil sekarang udah menjadi SLB negeri yang diakui. Dia tidak pernah gampang untuk menyerah, berusaha untuk melakukan walaupun kadang tidak sesuai dengan ini, tapi tetap aja berusaha. Di rumah, pagi tidak pernah dimulai dengan tergesa. Ibda Puguh mengawali harinya dari rutinitas yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Memeras susu kambing, memberi makan burung-burung yang ia rawat dengan sabar. Rutinitas ini bukan sekedar kebiasaan. Di baliknya ada kesabaran yang terlatih. Ada ketenangan yang tumbuh dan ada nilai tentang merawat. Bukan hanya memelihara, tetapi hadir sepenuh hati. Puguh terbiasa mengajarkan perhatian lewat contoh, bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, membutuhkan kepedulian. Bahwa tanggung jawab tidak selalu berbentuk kata-kata besar, melainkan tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Cara membagi waktunya pada intinya
saya dapat dukungan penuh dari anak dan istri, jadi mereka tidak mempermasalahkan itu. Jadi yang penting setiap kerja, waktu berorganisasi dan waktu untuk sosial juga berjalan rutin. Dan mungkin saya aktifnya itu di hari Sabtu dan Minggu, yang juga sudah dapat izin dari pimpinan juga. Kedekatan dengan keluarga kecilnya itu tumbuh dari kebiasaan kecil yang berulang. Bagi Puguh, menjadi ayah bukan sekedar peran, tetapi tanggung jawab yang dijalani sepenuh hati. Dukungan dari belahan jiwanya juga merupakan penyemangat baginya. Tidak hanya menjadi pelayan masyarakat, tetapi juga ayah yang baik di rumah. Karena kegiatan ini sangat positif, jadi saya selalu mendukung, gitu aja. Kita sama anak-anak sering kumpul sama anak-anak SLB Randu sana. Kita ya membaur sama anak-anak, udah biasa karena anak-anak sudah dari kecil kan sudah kenal sama anak-anaknya. Kadang juga kalau ada kegiatan di Blora, anak-anak tidur sini. Ya, dan karena keterbatasan komunikasi kadang pengennya mereka tuh membantu saya. Pengennya dibantu apa? Pengennya mungkin maksudnya dia, tapi mau nyuci piring atau nyapu, tapi dengan gaya bahasanya dia. Kepedulian tidak berhenti di rumah. Nilai yang tumbuh dari rutinitas pagi mulai menemukan jalannya sendiri. Di luar rumah, di antara keterbatasan dan sunyi, Puguh mulai meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk anak-anak yang membutuhkan lebih dari sekedar perhatian. Di SLB Randu Batung, ia tidak datang sebagai aparat, tetapi sebagai relawan, sebagai pendamping, sosok yang percaya bahwa setiap anak, apapun kondisinya, berhak belajar, tumbuh, dan dihargai. Kalau saya berkomitmen tetap lanjut, karena walaupun kita pensiun, sebelum meninggal masih dikenal sebagai polisi. Jadi ceritanya itu ya sedikit banyak ya, salah satunya peran dari kepolisian juga. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice asik, berani bicara, selamatkan sesama. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Asta-Cita. Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa.
Dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Sekolah luar biasa Randu Blatu. Bangunan itu dulu sunyi. Tidak ada suara belajar. Tidak ada tawa anak-anak. Namun, dari tempat nyaris dilupakan itulah harapan perlahan dibangun. Bukan oleh lembaga besar, bukan pula oleh proyek negara, melainkan oleh seorang polisi yang percaya bahwa setiap anak, apapun kondisinya, berhak mendapatkan pendidikan. Soal yayasan itu dulu kita dari teman Pak Anto itu dengan saya, terus ada sebagian orang yang tidak sekolah atau sekolah di sekolah negeri tapi perhatiannya atau penanganannya kurang maksimal. Jadi kita kumpulkan, terus kita buat yayasan. Setelah yayasan kita mendatangkan tenaga pendidik dari luar untuk datang ke rumah belajar kami. Ya kurang lebih sekolahnya hampir sama seperti kemarin. Dulu awal-awal ya banyak bangunan yang rusak, yang retak, keramik pecah, termasuk mungkin gentengnya sudah pada jatuh, tembok-tembok sudah pada berlumut dan sudah tidak layak lah. Ya seperti kemarin kira-kira sekolahnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah dapat perhatian dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian. Juga terima kasih kepada Bapak Presiden membantu untuk sekolah kami SLB Negeri Randu Blatung mendapatkan renovasi kelas dan penambahan unit sekolah baru. Perjalanan menuju pengakuan resmi bukanlah jalan yang singkat. Ada proses panjang yang harus dilalui. Perizinan, administrasi, standar pendidikan, semuanya membutuhkan ketekunan dan konsistensi. Di tengah tugasnya sebagai Kanit Turjawali Satlantas Polres Blora, Ibda Pugu terus mengurus sekolah ini, memastikan anak-anak tidak lagi belajar di ruang tidak pasti. Ya plus minus Mbak ya. Jadi plusnya itu anak-anak itu pendidikannya tertampung ya. Jadi yang dulunya tidak sekolah atau yang sekolah di sekolah negeri atau apa itu kan tidak tertangani secara maksimal. Kalau di sini sekarang sudah tertangani dengan maksimal. Minusnya semakin banyak anak itu kan kadang muncul masalah, mungkin mereka berantem atau mungkin ejek-ejekan atau gimana gitu. Tapi semua bisa teratasi. Ketika Sekolah Harapan Anak-anak Disabilitas ini akhirnya ditetapkan sebagai SLB negeri, artinya bukan hanya status yang berubah. Ada kepastian, ada sistem, dan ada keberlanjutan. Kini, anak-anak disabilitas di wilayah Randu Blatung dan sekitarnya memiliki tempat belajar yang layak, diakui negara, dan berkelanjutan. Banyak momen yang dilalui Suharyanto atau yang akrab disapa Anto yang membantu Ibda Pugu mendirikan SLB ini. Berbagai penolakan pernah mereka terima. Namun mereka tetap percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Terutama kita ngajak sekolah itu banyak orang tua yang memang kita ajak itu sosialisasi, banyak penolakan juga karena beberapa faktor. Tapi berusaha untuk mengajak dalam hal kebaikan, kita nggak akan menyerah, tetap berbagai tolaan di sekolah di SLB, mindsetnya itu sekolah SLB itu sekolah memang anak-anak cacat yang nggak bisa berkepentingan seperti itu.
Tapi mudah-mudahan dari usaha-usaha mudah-mudahan bisa untuk kemajuan dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Bagi orang tua, sekolah ini bukan sekedar bangunan. Sekolah ini merupakan jawaban atas kekhawatiran yang selama ini terpendam. Anak-anak mereka yang dulu hanya di rumah, kekhawatiran dicemooh oleh masyarakat, kini perlahan musnah. Mengenakan seragam adalah suatu kebanggaan bagi orang tua anak-anak spesial yang ada di sini. Putri, salah satu anak yang dibanggakan orang tuanya. Meskipun secara fisik ia sempurna, namun dari dalam tidak. Orang tua Putri tidak putus asa mencarikan sekolah untuk anaknya. Perkembangan Putri sangat signifikan. Ia bahkan bisa berketerampilan menari. Alhamdulillah ya, Mbak. Alhamdulillah. Anak saya yang tadinya tidak mengenal apa-apa, tidak mengenal dunia luar, yang saya juga tidak orang pendidikan ya. Saya tidak orang pinter, tidak berpendidikan. Pengennya anak saya berkebutuhan ini bisa mengenal, bisa berkesempatan seperti anak-anak lain. Ya. Seneng kalau dengan semangatnya mengantar anak saya dari umur 7 tahun, dari kelas 3 SD sampai sekarang kelas 1 SMA, nggih. Pulang pergi. Entah itu hujan, entah itu panas, saya tidak bisa ngungkapin. Kalau dalam hati nggih seneng lihat anak saya bisa berkreativitas, bisa berkegiatan di sekolah ini, banyak kegiatan. Kepedulian Ibda Pugu tidak berhenti hanya di ruang kelas. Bagi dirinya, mendampingi anak disabilitas bukan sekedar soal pendidikan, melainkan tentang memastikan mereka hidup lebih layak. Di luar sekolah, Pugu aktif mendampingi masyarakat berkebutuhan khusus lainnya. Ia terlibat dalam upaya membantu penyandang disabilitas mendapatkan kaki palsu. Berkoordinasi dengan lembaga sosial dan komunitas kemanusiaan agar mereka bisa berjalan, bekerja, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, perhatiannya juga tertuju pada para atlet difabel. Mereka dengan keterbatasan fisik yang memilih jalur olahraga sebagai ruang pembuktian diri. Dalam keterbatasan, mereka justru menemukan kekuatan. Dan di balik latihan yang berat dan kompetisi yang penuh tantangan, ada sosok Ibda Pugu yang setia mendampingi, memberi semangat, membuka akses, dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri. Sejumlah atlet yang ia dampingi bahkan menorehkan prestasi di cabang olahraganya masing-masing. Membawa pulang medali dan piagam, mengharumkan nama daerah, membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang. Bagi Pugu, semua ini berangkat dari satu keyakinan sederhana, bahwa setiap orang dengan atau tanpa disabilitas berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bergerak, bermimpi, dan berprestasi. Pugu bermimpi suatu saat ia purna tugas dari kepolisian, misi kemanusiaan ini akan tetap berjalan. Kalau saya berkomitmen tetap lanjut, karena walaupun kita pensiun sebelum meninggal masih dikenal sebagai polisi. Jadi ceritanya itu ya sedikit banyak ya salah satunya peran dari kepolisian juga.
apa yang dilakukan Ibda Puguh tidak berjalan sendiri. Di balik langkah-langkah kemanusiaannya, ada dukungan dan kepercayaan dari instansi tempat ia bertugas. Bagi Kepolisian Resor Blora, apa yang dilakukan Puguh bukan sekedar aktivitas sosial pribadi, melainkan cerminan nilai pengabdian seorang anggota Polri. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Melalui keadilan restoratif, Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Bahaya narkoba terus mengintai, jutaan nyawa melayang, masa depan terampas. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak, beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan asta-cita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Setiap hari, Ibda Puguh berdiri di persimpangan jalan, mengatur lalu lintas, mengurai kemacetan, dan memastikan keselamatan pengguna jalan. Sebagai Kanit Turjawali Satlantas Polres Blora, tugasnya menuntut ketegasan, kecepatan, dan kesiapsiagaan. Di balik peluit dan seragam dinasnya, ada nilai yang sama yang ia bawa kemanapun melangkah, pengabdian masyarakat. Jika ditarik ke belakang, orang tua Puguh menginginkan anaknya menjadi seorang guru. Namun Puguh memilih jalan hidupnya menjadi aparat negara. Kegiatan sosial di sekolah luar biasa itulah yang sebenarnya menjadi pelampiasan agar ia tetap bisa mengajar di sekolah. Ya pada dasarnya dulu orang tua kepingin saya menjadi seorang guru karena bapak ibu saya seorang guru. Jadi tapi dalam keinginan saya dalam hati ingin jadi seorang aparatur negara karena bisa kelihatan gagah gitu ya. Nah di dalam kepolisian pun itu tidak istilahnya bisalah kita menjadi seorang guru atau pengajar mungkin lewat Dikmas Lantas, Dikmas pendidikan itu ataupun mungkin bisa jadi tenaga pengajar. Ya jelas beda, tantangan jelas beda. Tantangan beda dulu di yayasan kan kita semua memikirkan sendiri. Mau maju mundurnya itu memikirkan sendiri. Termasuk kesejahteraan guru, termasuk mobilitas kami itu kan kebanyakan pribadi. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah negeri ya, jadi sudah ada memikirkan mungkin dari
kepala dinas, dari kepala sekolah, dari guru-guru sudah tertata rapi di dinas. Bagi Polres Blora, peran Ibda Puguh sebagai anggota Satlantas dan kiprah sosialnya di masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru sebaliknya, nilai disiplin, kepedulian, dan tanggung jawab yang ia jalani sebagai Kanit Turjawali menjadi pondasi dalam setiap kegiatan sosial yang ia lakukan. Kasat Lantas Polres Blora, AKP Anggito Eri Kurniawan berpendapat bahwa kegiatan sosial yang dilakukan Puguh merupakan wujud mengayomi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan Ibda Puguh ini, jika saya nilai sangat positif sekali, Mbak. Sangat positif sekali karena tugas Polri sebagai pelindung pengayom dalam pelayanan masyarakat bisa dilaksanakan secara bersamaan dengan wujud melayani masyarakat kepada rekan-rekan yang berkebutuhan khusus. Pesan kami kepada Ibda Puguh, teruslah melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan. Penuh keikhlasan, kemudian selalu memberikan inspirasi dan contoh kepada kami di Satlantas pada khususnya, kemudian masyarakat pada umumnya untuk senantiasa membantu sesama. Di lingkungan Satlantas Polres Blora, Ibda Puguh dikenal sebagai perwira yang disiplin dan bertanggung jawab. Sebagai Kanit Turjawali, ia memimpin langsung kegiatan pengaturan, penjagaan, hingga patroli lalu lintas. Tugas yang menuntut kehadiran penuh di lapangan. Bagi institusi kepolisian, apa yang dilakukan Ibda Puguh menjadi contoh bahwa tugas Polri tidak hanya hadir saat terjadi pelanggaran, namun juga hadir saat masyarakat membutuhkan pendampingan, perhatian, dan harapan. Nilai yang diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dan warga. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Ibda Puguh ini mungkin banyak juga anggota-anggota yang juniornya ya, mungkin meniru ataupun menjadi toladan bagi personil yang lain. Bagaimana sih kita bisa membangun citra positif di masyarakat dengan apa yang kita berikan kepada masyarakat, apa yang kita inisiasikan itu berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. Pesan khusus pada Ibda Puguh ya saya sampaikan, tetaplah menjadi Ibda Puguh yang sekarang, walaupun apapun nanti dengan karir atau pangkat yang lebih tinggi, jadilah sosok Ibda Puguh yang saat ini, yang humble, yang mungkin dekat dengan masyarakat. Pengabdian Ibda Puguh di kepolisian juga tidak selalu berada di tengah lalu lintas. Di luar tugas pengaturan jalan, ia kerap langsung membantu masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, mulai dari gotong royong membangun dan memperbaiki jalan desa, hingga memastikan aktivitas masyarakat berjalan aman dan tertib. Untuk sekolah saya punya mimpi semoga diberikan bengkel kerja. Jadi mungkin anak-anak nanti setelah lulus bisa bekerja di sana, atau waktu sekolah mungkin waktu udah SMA nanti bisa magang atau cara pelatihan kerja. Jadi mereka lulus itu sudah mandiri. Bagi Ibda Puguh, semua yang ia lakukan di jalan raya, di ruang kelas, hingga mendampingi mereka yang hidup dengan keterbatasan berangkat dari satu prinsip yang ia pegang teguh. Bahwa sebaik-baiknya manusia bukan diukur dari jabatan, seragam, atau penghargaan, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan untuk orang lain. Prinsip inilah yang membuatnya terus melangkah. Selama masih ada yang membutuhkan, selama masih ada yang bisa dibantu, maka pengabdian harus tetap berjalan. Ya cukup singkat sih, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain.